Baik, gimana tadi? Gampang ya? Ya, Pak. Iya, yakin. Jadi alasannya kenapa? Kenapa orang pakai web? Platform mungkin Pak. Jadi bisa diakses di berbagai macam operasi tanpa harus menginstal software tambahan kecuali web browser. Misalnya kalau saya install mobile apps itu kan juga kebanyakan berbasis web. Iya juga berbasis web juga untuk service servisnya. Iya. Ada nulis panjang sekali gitu ya. Ya pokoknya nggak tahu, mungkin salah satu benar, mungkin begitu. Baik, kalau web itu pakai protokolnya apa? TCP IP. HTTP juga. Ya email juga TCP/IP ya. Tapi mengapa tidak pakai protokolnya email? Yang dipakai malah web. Ya kan itu masalahnya. Ya sebenarnya ujung-ujungnya sih karena protokol ya. Jadi protokol yang pasti kan HTTP ya. Iya, Pak, ada Jadi TTP. protokol HTTP. Nah, ada kemudahan-kemudahan yang ditawarkan HTTP. Ada fleksibilitas, ada arsitekturnya, kemudian urusan security ya, istilahnya HTTP itu termasuk yang mature gitu ya, mature. Kemudian di atasnya di layer aplikasinya front end ya, teknologi untuk front endnya, teknologi untuk back endnya, arsitektur dan sebagainya itu sudah mature semua. Itu yang banyak makanya orang banyak menggunakan basis web, apalagi tambah ada internetnya tuh. Nah, jadi kalau web itu singkatan dari mana saya kata web? Dari spider mungkin Pak, karena jaringan koneksi. Web itu kan dari World Wide Web ya, WWW itu ya, dulu yang menemukan, yang membuat World Wide Web ya, menggunakan protokol HTTP. Kemudian data atau konten itu representasinya menggunakan HTML, memperkenalkan istilah yang disebut World Wide Web ya. Jadi web itu sebenarnya diambil satu kata yang terakhir itu saja, web, the web. Yang dimaksud the web itu adalah komunikasi data menggunakan HTTP, kemudian representasinya menggunakan HTML kan, itu web itu. Nah, dulu namanya arsitektur web itu sangat sederhana. Jadi client server itu, jadi ada client, ada server ya. Client ada satu mesin sebagai client, mesin lain sebagai server. Di server diinstal web server. Kemudian di client ada HTTP clientnya, web clientnya. Ya hanya begitu saja, sederhana. Ya, jadi kita membuat kontennya direpresentasikan dalam format HTML, kemudian nanti HTML objek itu akan di-request oleh klien nanti akan menerima HTML file tersebut, kemudian di-render di web browser. Ya, tapi kalau sekarang namanya arsitektur web itu jauh lebih kompleks. Ya, jauh lebih kompleks ya. Contohnya ini, contoh gambarnya ya. Saya langsung jam dulu ya. Nah, seperti ini. Ya, saya langsung lompat dulu. Jadi namanya arsitektur web sekarang itu ada ketergantungan dengan banyak hal. Sudah multi-tier sekarang ya. Nah, kalau dulu ya,
hanya begini, client server. Jadi pertukaran data HTML saja, HTML, kemudian ada sedikit script di dalamnya. Kalau dulu JavaScript saja, ada scriptnya, pertukarkan HTML. Ya, mungkin pernah melihat itu ya, website pertama di dunia. Website, Anda pernah lihat? Itu dibuat di awal tahun 90-an kayaknya, 93 atau 92 ya. Silakan dicari aja di internet ya. The first website gitu, nanti ada ketemu. Ya, dari Sun. Itu. Jadi sangat sederhana. Itu web zaman dulu. Nah, pada saat web itu baru muncul, kemudian muncul beberapa perusahaan web. Saya dulu juga pernah membuat beberapa website ya, beberapa web. Ya pakai Notepad aja bikinnya. Bikin website itu pakai Notepad, ketik tag-tagnya manual, ya. Belum ada tools waktu itu. Tools untuk membuat website belum ada. Jadi kita ketik sendiri semua pakai text editor. Belum ada namanya CSS, belum ada namanya JavaScript. Semua formatnya pakai HTML. Tapi sudah bisa naruh image gambar sudah bisa saat itu. Tidak hanya teks, gambar sudah bisa. Ya, jadi objek-objeknya berupa teks dan berupa gambar. Teks di sini adalah hypertext. Ya, ini webnya zaman dulu ya. Nah, by definition kalau kita lihat arsitektur web itu sekarang ya, sekarang itu intinya adalah gabungan dari beberapa komponen yang membentuk infrastruktur web tersebut. Jadi gini, kalau dulu client server model itu isinya seperti sebut tadi hanya menggunakan HTTP dan HTML. Ya, itu pembentuknya dulu. Kalau sekarang kita definisikan arsitektur web itu seperti apa? Ya ada HTTP-nya, ya termasuk protokol-protokol di bawahnya, ya TCP/IP-nya itu. Kemudian representation formatnya tidak lagi hanya HTML, ada ditambah CSS, ditambah XML, ditambah JSON, ditambah masih banyak lagi. Saya sudah nggak tahu lagi sekarang ya bagaimana format representasinya. Tapi HTML masih tetap the key ya. Kemudian URL itu jelas dari dulu ada, DNS juga ya. Nah, kalau udah multi-tier itu ada yang namanya application, database, kayak servernya, kemudian ada service-service ya dan lain sebagainya sekarang. Zaman sekarang kayak gitu. Ya, udah kompleks, saling terkait satu sama lain, apalagi udah mainannya service. Ya, tapi intinya adalah bagaimana kita mendeliver konten itu ke pengguna. Itu satu. Terus yang kedua, bagaimana mendeliver konten itu ke mesin lain. Ya. Makanya kemudian kita bisa bagi namanya model arsitekturnya itu ada 3 ya. Ini. Sebenarnya itu bukan 3-tier ya, tapi multi-tier. Sekarang udah multi-tier, bukan 3 lagi. Jadi ada client server model itu yang klasik, ya. Keuntungannya jelas, simple, ya, udah. Biasanya untuk konten-konten yang statis, tapi sekarang udah jarang sekali konten statis ya, karena tidak cool sekarang. Kemudian data-datanya memang yang sifatnya tidak berubah ya. Contoh aja ya, contoh. Waktu apa namanya data perhitungan pemilu ya tahun berapa itu saya lupa, 2014 atau 2009 itu ya. Itu data-datanya itu kan mungkin ada yang berpikir ini yang website yang kita akses ini dinamis ya, tapi sebenarnya statis. Ya, jadi di copy. Jadi dari website yang dinamis itu dengan httrack di copy saja statisnya setiap interval tertentu. Setiap beberapa menit di copy ke sebuah website yang hanya menampilkan data statis itu saja yang kita akses. Ya. Mengapa?
karena tidak perlu ada interaksi dari user. Sifatnya satu arah. User request, diberikan datanya itu. Data rekapitulasi perhitungan suara. Ya, kan tidak ada interaksi dari user. User tidak perlu login. User tidak perlu melakukan input data. Ya, tidak ada yang aneh-aneh lah ya. Hanya satu page statis, user hanya perlu diberikan data rekap. Ya, mengapa perlu yang statis? Karena kalau pakai yang dinamis itu rentan dihack nanti, rentan dicoba-coba untuk dihack sama orang. Meskipun kita yakin aman, ya, tapi kalau sudah kena denial of service, ya, di DOS begitu, ya bagaimana ya? Kalau yang statis gampang. Ya, statis gampang, dimatikan mesinnya, tinggal di-up-kan-nya lagi, copy lagi kan, begitu, beres. Dengan konfigurasi sederhana. Tapi kalau yang multi-tier, itu kita harus memperhatikan bagaimana hubungan dengan application-application yang lain. Nah, itu keuntungannya ya kalau kita pakai client server yang two-tier model seperti ini. Ya, tapi memang buat aplikasi tertentu jadi tidak efektif ya. Terutama kalau butuh login gitu ya. Nah, ini yang banyak ya sekarang yang multi-tier model. Jadi kalau udah multi-tier tuh di tengah-tengah ada aplikasi lain. Ya, ada application logiknya. Contoh paling sederhana itu pakai JavaScript. Waktu JavaScript baru ini lagi hits gitu ya. Ada yang namanya Ajax. Wah, itu namanya website itu benar-benar meriah kan? Ya, meriah. Saya ingat tuh di tahun 90-an, ya pertengahan 90-an sampai akhir 90-an itu benar-benar orang kalau membuat website itu kalau nggak pakai itu nggak menarik. Jadi orang mulai, saya ingat tuh tahun 94 atau 95 muncul Microsoft Front Page ya untuk membuat website. Tapi itu masih statis waktu itu. Kemudian dilengkapi bisa JavaScript ya. Adobe begitu, Adobe membuat alat bantu untuk membuat website perangkat lunaknya. Saya lupa namanya waktu itu ya. Terakhir namanya Dreamweaver ya, tapi sebelumnya ada lagi produk-produknya. Tuh, untuk membuat website-website yang dinamis menggunakan JavaScript. Ya, kemudian ada PHP. Waktu ada PHP, dengan PHP disediakan API-nya untuk mengakses database tertentu. Yang pertama dulu saya ingat ada MySQL. Jadi disediakan interfacing-nya. Jadi dengan PHP, dengan interfacing-nya. Bikinnya semua dulu dari scratch ya, tidak ada framework. Bikin dari scratch semua, tag-tag, kode-kodenya semua diketik. Ya, diketik sendiri. Ya sering kali ada salah ketik memang. Kurang titik, kurang apa huruf ya. Sering terjadi seperti itu. Ada CGI lebih dulu ada dari PHP dulu. Ya CGI Gateway ini. Udah lebih dulu pakai programming language-nya pakai Perl. Selain pakai Perl bisa pakai AWK atau set gitu ya. Untuk mengakses script-script yang ada di server. Ya. Ini kalau kita pakai 3-tier atau multi-tier. Ya, jadi lebih kompleks deh. Untuk yang pernah instalasi misalnya web server menggunakan PHP, web server menggunakan ya macam-macam ya. Mungkin tahu lah ya, pakai Python dan sebagainya. Saya nggak tahu nanti 5-10 tahun lagi apa isinya. Ya. Nah, masalahnya adalah begini. Selain kalau keuntungannya penghematan data, ya jelas kalau pakai HTML itu semua yang seharusnya bisa diprogram harus kita kirimkan dalam bentuk teks. Tapi ya programnya ada di server, nanti semua dikirim dalam teks kalau kayak gitu. Nah, tapi kalau dengan ini ada logic-logic yang dijalankan oleh browser. Ini ada browser. Jadi browser bisa menjalankan
atau memproses. Jadi makanya kan beberapa browser itu sering ini untuk JavaScript yang sama responnya beda. Dulu kayak gitu ya, pernah ngalamin mungkin pakai Internet Explorer begini responsnya, pakai Firefox begini responsnya, beda-beda kalau dulu. Ya. Sekarang mungkin sudah sering ketemu, sudah sering dirapatkan, akhirnya pada sepakat. Sekarang nyaris hampir sama ya. Ya meskipun masih ada sebenarnya masih ada yang ini apa menyarankan browsernya harus pakai Google Chrome, harus pakai ini, harus pakai itu ya. Yaitu supaya ini karena logiknya harus dijalankan setiap browser itu supaya sama. Mungkin waktu ngetesnya hanya pakai itu saja ya. Itu kalau 3-tier. Nah, ya, kemudian ada yang service oriented. Nah, bedanya ya service oriented sama multi-tier ini. Kalau multi-tier ini yang menjalankan masih web server. Jadi ada web server, ada halamannya di situ, ada websitenya, ya itu kita akses. Kemudian di sana ada scriptnya. Scriptnya di sisi server, ada sisi server side, ada sisi client side kan. Ya server side dia melakukan sesuatu, kemudian baru data atau representasi data itu dikirim ke klien. Kalau di service itu sering implementasinya itu bukan lagi web server seperti Nginx, Apache seperti itu, tapi sudah dijalankan oleh aplikasi. Jadi ada application yang kita jalankan di situ. Kecil aja ya aplikasinya. Contohnya Anda punya Node.js ya, JavaScript itu kan framework ya. Jadi Anda punya Node.js, Anda jalankan di situ. Nah, kemudian Anda buat service yang basisnya menggunakan Node.js. Ya, itu contohnya. Anda bisa juga membuat service yang basisnya tidak lagi pakai Node.js, misalnya pakai aplikasi yang lain, Python misalnya, bisa. Ya, jadi bisa banyak aplikasi yang berjalan di atasnya. Ya, ada istilah lain lagi yang seperti ini adalah serverless istilahnya. Anda tidak perlu punya server. Anda tidak peduli, tidak. Ya, karena semua yang proses adalah aplikasi. Ya, ada aplikasi berjalan di atasnya, Anda deploy sebuah program kecil, yaitu service itu sendiri, ya web service, kemudian Anda call saja di situ. Ya, banyak kan layanan seperti itu ya. Contohnya di Google Cloud itu, saya lupa namanya apa, serverless, ada produk serverless di situ. Cloud Function Pak, kalau di Google Cloud. Saya sering kecampur-campur yang istilah namanya sama yang di AWS ya. AWS juga punya. Azure juga kayaknya punya ya. Jadi kalau Anda sewa server di Google Cloud Platform atau di AWS, misalnya AWS EC2, Anda sewa di situ, itu kan yang Anda sewa adalah Anda sewa satu virtual CPU, kemudian sewa RAM-nya berapa, sewa storage-nya berapa, ya, seperti itu. Itu kalau EC2, AWS EC2 ya. Dengan serverless, bukan itu yang Anda sewa. Ya. Anda sewa dan layanan dari application-nya tersebut. Application yang jalan di atasnya. Misalnya Anda mau deploy service, web service yang menggunakan atau berbasis Node.js. Ya Node.js. Jadi Anda deploy ke situ, Node.js sudah jalan di situ. Anda deploy saja. Nah, nanti yang Anda bayar adalah API call-nya. Berapa jumlah call yang dilakukan ke web service Anda. Harganya di situ. Apakah ada plus-plusnya? Saya belum cek ya. Silakan kamu main-main dengan Google Cloud Platform atau AWS, ya, tapi hati-hati. Anda klik dulu nanti estimasi biayanya berapa. Saya yakin nanti langsung Anda cancel. Kecuali dibayarin ya. Kalau bayar sendiri nggak mau. Ya, saya pernah begitu mau sewa ini. Coba bikin satu VM di situ, klik.
Oke, saya cek estimasi biaya, kok sama dengan beli komputer sendiri, nggak jadi. Ya harus hati-hati. Kecuali dengan mendeploy layanan di sana Anda dapat duit ya nggak apa-apa. Ya, tapi kalau nggak ada duitnya ngapain? Kecuali mau nyumbang ya. Tuh. Nah, kalau servis ini ya di awal tahun 2000-an yang namanya web service itu adalah yang atas itu, yang simple object access protocol. Ya. Jadi kalau Anda baca buku-buku tentang web service dan buku-buku itu adalah terbitan di awal tahun 2000-an, biasanya atau paper-paper di awal tahun 2000-an, biasanya mereka merefer web service itu adalah yang menggunakan Simple Object Access Protocol dan WSDL, Web Service Description Language. Ya, saya pernah belajar itu kompleks sekali ya. Kita harus tahu SOAP protokol itu bagaimana, ada pihak ketiganya, kemudian WSDL itu apa, kemudian UDDI ya, UDDI itu apa, dan sebagainya. Ya, begitu kompleks. Memang dia open ya, open protokol, open system. Tapi kompleks. Kemudian tahun 2006 kalau tidak salah ada disertasi mahasiswa S3 saya lupa kampus mana di Amerika ya. Itu menelurkan istilah representational state transfer atau RES ya. Yang kemudian ya ternyata orang tertarik ini kayaknya implementasinya lebih sederhana. Ya. Orang kemudian mengimplementasikannya dengan menggunakan HTTP. Membuat web service menggunakan HTTP berbasis model REST ini. Ya, di dalam REST ini sebenarnya dia tidak mengusulkan HTTP, tidak. Cuma salah satu protokol yang punya sifat atau punya karakter yang mirip dengan model REST ini adalah HTTP. Kemudian orang membuat web service ya menggunakan HTTP ya mulai rame dan seterusnya. Ya, ternyata bisa buat aplikasi ini itu ya, service yang service oriented. Makanya sekarang orang membuat aplikasinya berbasis web tuh gara-gara ini. Banyak gara-gara ini. Ya, itu salah satu alasannya. Alasan lain adalah, alasannya kelihatannya remeh ya, bahwa protokol HTTP itu biasanya tidak diblokir sama admin. Ya, orang browsing bebas. Coba protokol lain, blokir sana-sini. Ya, jadi kalau HTTP bisa diakses oleh mayoritas pengguna internet. Sebagian besar lah ya. Tapi protokol lain belum tentu. Blokir sana-sini biasanya ya. Karena ya rentan lah ya, itu rentan masalah security, urusan policy, banyak hal. Ya misalnya kalau mau pakai protokol SMTP misalnya, atau pakai protokol yang lain ya. Masih tidak se-fleksibel HTTP ini. HTTP termasuk komplit ya untuk urusan pertukaran data. Kalau HTTP itu cuma teks biasanya. Ini cuma teks, mempertukarkan teks, isinya tag-tag itu ada metadatanya, sudah beres. Ya, tapi ternyata bisa dimodifikasi sedemikian rupa dengan tetap mempertahankan legasinya untuk keperluan membuat service. Ya. Nah, ini memang ada pro dan cons-nya juga. Pro-nya adalah kinerja ya, kinerja karena script itu diserahkan ke klien nanti ya. Script ke klien. Namun biasanya begini, karena dikerjakan di klien bisa jadi melakukan modifikasi, perubahan-perubahan. Ya itu nggak enaknya. Tapi kalau sekarang kan orang udah mikirkan itu. Sekarang orang udah memikirkan bagaimana caranya perubahan yang dilakukan itu ya nggak menguntungkan lah ya. Itu service oriented. Ya.
Nah, seperti yang tadi saya tunjukkan, komponen-komponennya itu ada ya sangat kompleks. Di sini kalau kita lihat, kalau dulu cuma ada web server begitu ya. Kalau sekarang di sini ada web app server. Ya, the central point-nya di web app server. Ya. Tapi user itu biasanya tidak langsung mengakses ke web app server ini. User itu mengaksesnya adalah sebuah interface ya yang namanya CDN. CDN singkatan dari Content Delivery Network. Content Distribution Network. Ya. Semacam misalnya perusahaan-perusahaan Akamai ya. Kalau Anda download misalnya download software update, download beberapa ya file besar-besar, kadang-kadang kalau Anda lihat URL-nya itu dari Akamai. Ya, Akamai itu Content Distribution Network. Jadi di beberapa benua dia sediakan infrastrukturnya. Nanti perusahaan yang perlu mendistribusikan sesuatu, numpang di sana bayar. Ya, kemudian AWS juga AWS, Google Cloud itu juga sebuah CDN. Ya. Ada region-regionnya. Misalnya Google sudah ada region Jakarta. Ya, dipasang di sana itu hanya apa namanya? Wajahnya saja ya, wajahnya saja. Aplikasinya mungkin nggak di sana. Ya. Kemudian ada Cloudflare ya. Mungkin pernah mengakses sebuah website, ternyata ada cek Cloudflare ya dan sebagainya untuk mencegah untuk keamanan biasanya sih. Cloudflare itu sangat bagus di situ. Load balancing juga. Ya, sekarang seperti itu ya. Jadi untuk website atau aplikasi-aplikasi berbasis web yang sangat intensif diakses oleh user biasanya ya disediakan tembok dulu lah di depannya semacam itu. Ya. Selain itu, nah sekarang yang Anda buat kan hanya aplikasi ya. Storage-nya di mana? Nah, storage-nya ada yang dengan membuat data warehouse sendiri, ada yang ditaruhnya di cloud. Ya. Jadi dari aplikasi bisa langsung akses ke cloud storage, ataupun dari CDN bisa akses langsung juga ke cloud storage. Ya, atau pakai database. Apa bedanya cloud storage dengan database? Kalau cold storage biasanya untuk menyimpan file-file, Pak. Object storage. Kalau database, Ya, jadi seringkali kalau di layanan cloud juga dibedakan ya. Jadi yang ada yang object based dan ada yang block based, kadang-kadang begitu. Ya, ada yang structure yang harus disimpannya misalnya dengan SQL, ya, dengan DBMS tertentu. Ada yang pakai block storage, object storage ya. Contoh nyimpan gambar itu tentu saja bukan di SQL ya. Nyimpan gambar, video itu bukan pakai SQL. Ya, jadi ada SQL dan ada no SQL kan biasanya begitu ya istilahnya. Ya dan lain-lain ya di cloud storage itu misalnya website atau apapun itu ya log file, selain log file apalagi ya ada banyak jenis-jenis file metadata ya dan banyak lagi yang mungkin tidak bisa disimpan di database. Kemudian ada cache service dan sebagainya ya. Dan tidak kalah pentingnya lagi sekarang semua kayaknya harus ada yang namanya search engine ya. Ya memang ada masih menggunakan Google, ada yang tidak dan gitu. Pakai search engine, kalau nggak ada search engine-nya kayaknya susah sekarang tuh. Banyak kalau saya lihat website atau application di beberapa instansi nggak ada search engine-nya. Jadi kalau nyari itu manual masih pakai mata. Mencari judul file. Ya nama file yang dicari. Bukan isinya. Kalau kita mencari isi ya harus buat search engine. Ya untuk information retrieval.
Ya, ini kira-kira. Ini termasuk sederhana ya. Ini termasuk sederhana. Kalau arsitektur web yang masa kini, kekinian, ada yang menerapkannya begini. Jadi ada yang namanya core webnya. Kemudian ada yang namanya edge-nya. Edge itu pinggiran ya, edge. Jadi misalnya contoh apa ya contohnya ya? Contoh sebuah organisasi atau perusahaan itu menaruh core-nya di cloud. Core-nya itu di cloud misalnya. Jadi di cloud pasang pakai Kubernetes ya, pakai Kubernetes, di sana install application-nya. Kemudian misalnya di sisi di dalam organisasi itu sendiri, misalnya punya banyak cabang dan sebagainya, di sana diinstalkan on-premise-nya juga. Ya, on-premise, aplikasi-aplikasi on-premise yang merupakan replika dari yang ada di cloud. Tujuannya apa? Mengapa perlu pasang replika? Jadi ibaratnya saya punya sebuah aplikasi e-commerce gitu ya, saya taruh di Google, di cloud. Tapi, nah di merchant, saya taruh juga aplikasi. Di komputernya merchant, saya taruh aplikasi juga. Yang merupakan replika dari sebagian dari fungsi-fungsi yang ada di cloud. Itu namanya edge. Buat apa? Biasanya diinstal di PC sendiri ya, di dalam PC atau di smartphone atau sebuah komputer kecil gitu ya. Contoh lain misalnya kalau dalam agriculture, pertanian ya, agriculture. Itu ada sensor-sensor IoT yang dipasang di situ. Sensor IoT. Itu data dari sensor IoT tidak langsung dikirim ke cloud, tapi ke komputer lokal atau regional yang ada di situ. Tidak langsung dikirim. Mengapa? Itu namanya edge ya. Why? Kenapa nggak langsung aja ke cloud? Mempercepat mendapatkan informasi, Pak. Iya. Dari olah data. Betul. Ya, itu biasanya adalah bagaimana caranya supaya semakin dekat dengan user itu untuk mengurangi latency. Ya, mengurangi risiko dulu. Jadi dikumpulkan dulu. Ya, risikonya dikurangi. Ya, tapi ada jeleknya juga sih, ada jeleknya. Ya, kalau ternyata edge-nya nggak jalan gimana? Ya, biasanya di cloud kan sudah secure, sudah inilah provider-provider besar itu sudah kita percayalah urusan security, availability-nya, integrity-nya kita percaya. Tapi kalau yang punya kita sendiri, ya kita nggak tahu ya. Kadang-kadang listrik mati lah gimana ya. Availability-nya itu yang susah kadang-kadang kita jaga. Ya, itu salah satu arsitektur ya. Kalau udah ada IoT begitu arsitektur memang berbeda lagi. Udah ada IoT nanti arsitektur datanya bagaimana, arsitektur server, arsitektur platformnya. Wah, itu tambah ruwet lagi ya. Jauh lebih besar dibanding yang gambar ini. Apalagi ada AI ya. Nah, lebih pusing lagi. Ya. Nah, arsitektur ini komponen-komponennya itu salah satunya kan ini ya. Yang paling krusial itu DNS. Ya, udah jelas ini DNS. Anda nggak akan bisa browsing tanpa DNS. DNS server mati, Anda nggak bisa ngapa-ngapain, mati gaya. Ya, padahal web servernya on. Ya, biasanya kalau Anda browsing, kemudian ada tulisan di pojok kiri bawah itu, looking for. Ya, masih looking lah, ada tulisan kata lookingnya, looking for apa namanya? Looking for address atau apa. Nah, itu artinya belum connect ke DNS. Belum dapat balasan IP address dari DNS. Ya, kecuali Anda mau bisa ketik IP address-nya dari web browser langsung, ya mungkin bisa ya. Kalau tahu IP address-nya. Nah,
DNS ini juga sebuah infrastruktur yang kompleks, karena biasanya kita kalau menggunakan DNS itu harus menggunakan DNS-nya dari ISP kan, nggak bisa pakai ini dia langsung direct ke DNS-nya siapa gitu ya, kadang-kadang diblokir soalnya ya, supaya ISP dapat mengontrol. Kalau saya ada sih private DNS kalau saya. Ya supaya bisa buka detik bebas iklan, ada DNS khusus. Jadi DNS-nya itu sudah ngeblokir iklan-iklan yang ada. Ads, ya. Ads-nya itu udah diblokir semua sama DNS-nya. Kalau kita buka website kan begitu, jadi kan ada URL iklan-iklan di dalamnya kan dalam bentuk URL. Begitu browser mengenali ada URL, dia request, ambil. Ada ketemu URL, request, ambil. Bagaimana caranya ngeblokir itu? Nah, ada caranya. Ya, ada load balancing ya, ini salah satu juga komponen-komponennya. Ya, biasanya yang populer tuh pakai Nginx, kemudian ada hardware dengan load balancer juga ada, pakai hardware. Paling kencang pakai hardware ya. Harganya lumayan ya, 100-an juta gitu. Web application server ini jelas ya, biasanya develop pakai framework. Kalau pernah pakai framework, mungkin ada yang pernah ya. Iya Pak. Tapi biasanya kalau skala kecil pragmatis ya, misalnya pragmatis saja, pakai ya apapun yang dikuasai biasanya. Pokoknya jalan ya. Database server, ini mungkin sudah familiar dengan ini, database server ya. Pakai MySQL, PostgreSQL, Oracle, pakai MariaDB. Wah, masih banyak lagi. Banyak ini. Kias. Ya, Kias ini jelas, karena kalau tanpa Kias, kasihan ya trafficnya. Dan sebagainya. Ya. Juga job queue ini penting untuk apa namanya? Jangan sampai message itu hilang. Jangan sampai ada orang kirim request ternyata buffer full, kebuang ya, dan sebagainya. Tapi jangan sampai juga semuanya nanti numpuk di buffer. Ya kayak email tuh sering kayak gitu. Ya, dan sebagainya. Ini text search engine, kemudian service ya. Service, nanti kita akan banyak berhubungan dengan service. Kalau nggak salah ada kuliahnya juga, service oriented architecture ya. Kalau di sini di sisi aplikasinya. Kalau di kuliah yang SOA itu lebih ke konsep abstraksinya. Ya, kemudian data. Data ini jelas sesuatu yang berharga ya. Banyak orang punya data tapi dirahasiakan. Kita punya data, ada kita tenggelam dalam data ya. Sekarang bagaimana mengelola data tersebut? Bagaimana data itu tidak bisa disimpan mentah-mentah begitu saja, tapi harus diatur sedemikian rupa sehingga saat ada aplikasi membutuhkan data tersebut bisa langsung digunakan. Sudah matang. Ya. Sudah bisa langsung disantap, jangan sampai datanya itu masih perlu diolah-olah lagi, kemudian aplikasi lain mengolahnya caranya berbeda, aplikasi ya. Makanya perlu yang sifatnya canonical. Canonical data itu jadi siapapun, aplikasi apapun yang mengakses itu dapat menyantapnya, mengkonsumsi. Ya. Data. Cloud storage. Ya, ada keuntungannya kalau cloud storage kita nggak usah ngurusin storage karena hard disk itu barang rentan. Ini barang consumable yang mass product yang ya kita nggak tahu umurnya berapa lama itu ya, namanya hard disk storage itu. Ada yang setahun udah rusak, ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun dan sebagainya. Ya, tapi kalau kita simpan di cloud storage semacam Firebase, nah Firebase lihat argonya juga, simpan di yang lain misalnya juga, ya
Itu ada ininya. Ada setiap traffic yang lewat itu ada kena charge. Kalau bikin sendiri pakai apa biasanya? Tools yang dipakai apa? Nggak tahu. Kalau Anda punya website, punya web application, data-data yang diupload, misalnya dari IoT sensors gitu ya, data-data yang datang nanti harus disimpan pakai toolsnya apa? Masa CSV? Apa yang dipakai? Software-nya apa? Mungkin bisa pakai ini Pak, kalau misalkan kita nggak mau pakai layanan dari cloud, itu bisa pakai yang compatible-nya, misalkan pakai Minio yang di host di server sendiri gitu. Minio itu compatible kayak S3 di AWS. Itu formatnya apa? JSON? Iya, REST. Sama protokolnya kayak GS3 pakai REST. Ya, bisa. Ya, bisa pakai itu, atau bisa pakai Hadoop ya. Atau pakai, ya kalau structure jelas SQL ya. Tapi kalau yang unstructured, banyak pilihan sekarang tapi kita harus hati-hati juga. Hati-hatinya di mana? Kalau seandainya nanti kita, gini, software itu kadang-kadang nanti tidak di-maintain lagi sama orang. Kalau sudah tidak di-maintain lagi, kita harus pindah ke software lain, bagaimana migrasinya? Gampang nggak? Ya, saya bertahun-tahun melihara mesin, begitu selalu ada migrasi. Dulu namanya email tuh pakai software A, udah enak. Terus muncul yang lebih baru lagi, yang lama sudah tidak di-maintain, harus dimigrasi. Mindahin email. Wah, repot mindahin email itu. Bagaimana caranya email itu jangan sampai hilang. Satu pun nggak boleh hilang. Repot. Ya, demikian juga yang lain. Itu harus hati-hati. Kita harus bisa milih kira-kira yang akan langgeng jangka panjang yang mana. Ya. CDN tadi sudah ya, saya jelaskan CDN itu apa ya. Jadi ada sekumpulan server global di beberapa DC ya di dunia. Di Indonesia ada beberapa ya saya nggak usah sebutkan lah di mananya. Ya, kira-kira itu ya tentang arsitektur web. Kalau ada pertanyaan. Pak, mau bertanya Pak? Ya, silakan. Begini Pak, terkait dengan gimana dikaitkan dengan apa government, saya kan mutan di apa government ya Pak di itu kan ada undang-undang PP, kalau nggak salah PP 82 apa PP 42 tentang posisi data center Pak. Nah itu jika kita memanfaatkan cloud kan kita otomatis tidak mengetahui nih posisi yaitu di mana. Kira-kira untuk solusi seperti itu bagaimana Pak? Apa kita harus mendaftar di apa lokal provider atau bagaimana gitu? Ya. Enggak, maksudnya cloud lokasi, maksudnya lokasi fisiknya ada di mana? Iya, iya Pak gitu. Kan di Di Indonesia atau bukan begitu? iya Pak gitu. Atau ya apa bagaimana cara kita ya bisa men-trace atau bagaimana gitu ya? Biasanya kan gini, biasanya itu pihak providernya biasanya memberikan biasanya memberikan informasi ya. Ini regionnya ada di mana? Oh iya gitu ya. Iya, biasanya pasti memberikan informasi regionnya. Oke Pak. Misalnya kalau Google itu kan ada regionnya ya, regionnya di mana? Biasanya dikasih tahu. Ya, kan kita milih tuh kalau kita pakai Google Cloud ya, regionnya di mana? Pernah? Iya Pak. Ya Pak. Pernah nggak deploy di Google Cloud atau di AWS? Itu bisa milih region. Iya Pak, pernah. Ya. AWS ada apa? Ada. Itu.
Setahu saya bank itu ada yang sudah pakai di cloud, public cloud di Google, BRI. Iya, BRI pakai Google Cloud ya, Pak. Ya, BRI pakai Google Cloud. Jadi ada beberapa data yang memang bisa ditaruh tidak di on-premise ya. Jadi ada beberapa perusahaan yang memang pindah dari mainframe, dari AS400, kalau mau pakai open system, beberapa data-data yang tidak, mungkin saya nggak tahu ya datanya apa saja di situ. Kalau nggak salah dari OJK ada kok sekian data apa saja yang boleh ya, sekian persen. Saya nggak tahu sih, nggak tahu detailnya. Oke, Pak, baik. Iya, ada begitu. Ya, kalau BRI kalau nggak salah yang Region Jakarta jelas ya. Region Jakarta dipakai. Memang ada aturan ya, harus hati-hati karena data sensitif tidak boleh ditaruh di luar. PP nomor berapa itu saya lupa. Kalau mau on-premise bikin juga bisa kok ya. Kalau punya mesin. Atau mau kombinasi on-premise sama cloud, bisa. Ya Pak, betul bisa juga dikombinasikan. Ya, pakai OpenStack misalnya ya, software OpenStack itu bisa. Atau yang lain misalnya ada juga deploy yang sudah pakai Proxmox. Apa lagi ya? Kalau mau combine sama Google misalnya itu pakai Google apa itu ya, Anthos ya, kalau nggak salah Anthos ya. Kalau pernah dengar Google Anthos kalau nggak salah on-premise. Jadi Google Anthos on-premise gitu ya. Ada. Itu kalau sebagian ada di cloud, sebagian mau di kita. Google Anthos namanya. AWS juga punya. AWS itu namanya Outpost. AWS Outpost. Tapi kalau mau buat private cloud sendiri ya pakai, ya biasa orang pakai OpenStack sih atau VMware. Ya begitu biasanya ya prakteknya. Ada lagi? Mungkin sebagian sudah experience ya, sudah pengalaman. Cuma kalau di instansi pemerintah itu yang harus waspada ini, anggaran. Ya Pak, betul. Kadang-kadang suka mentok di lisensi kita tahun depan belum tentu ada lagi. Enggak, kalau kita pengadaan barang sendiri kan udah jelas harga barangnya berapa. Ya. Misalnya 2 miliar untuk pengadaan dan sebagai software dan sebagainya termasuk biaya internet kan? Jelas kan? Kalau pasang di cloud kan argonya tergantung pemakaian. Kalau ternyata nanti dianggarkan 2 miliar, ternyata pemakainya 2,5 miliar bagaimana? Diputus kita. Karena nggak bayar. Ya, itu masalahnya. Kata teman-teman yang bergerak di e-commerce itu, yang deploy di cloud, masalahnya masalah argonya itu katanya. Udah klik, lihat tagihan, pingsan, ya gitulah. Seperti saya pernah cerita ada yang kena tagihan 1, sekian M, padahal di perkiraan biayanya 700 juta begitu kan, ya, kayak gitu. Itu kalau di pemerintah kan gitu ya, karena anggaran tidak fleksibel ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan ya saya cukupkan dulu sampai sini ya, karena saya harus nguji
sidang S2 dulu, setengah 10. Musim sidang nih sekarang, sidang tesis. Ya, saya cukupkan dulu sampai sini. Kita lanjutkan lagi minggu depan ya. Masih tentang web ini. Baik Pak. Tentang protokolnya bagaimana, kreasi itu bagaimana ya. Baik, terima kasih ya. Ini sudah tunggu saya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya.